MG listeners, untuk pertama kalinya mudik diizinkan pemerintah di masa pandemi COVID-19. Lonjakan perjalanan terjadi di mana-mana. Pun demikian dengan geliat wisata di sejumlah daerah. Kini libur cuti lebaran sudah usai, saatnya kembali menilik dompet dan ATM. Bagaimana nih saldonya MG listeners? Nol, minus, atau justru masih melimpah? Apa yang sebaiknya dilakukan untuk mengatur keuangan usai libur lebaran? Nah, kita akan bahas lengkapnya bersama dengan Deputy Head of Research Sinar Mas Sekuritas Ike Widiawati. Selamat pagi Bu Ike, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung bersama kami di MG Radio. Selamat pagi. Selamat pagi. Ibu Ike, kalau kita ngomongin nih soal libur lebaran sudah usai, nah apa nih yang harus dilakukan untuk mengatur kembali keuangan setelah mungkin kita kemarin sempat foya-foya gitu ya Bu ya selama libur lebaran. Nah ini bagaimana Bu? Yang pertama adalah kita harus sebelum foya-foya kan tentunya kita ada planning. Dan kita yang harus dilakukan setelah kita realisasi, kita lakukan untuk belanja ini, belanja itu artinya adalah evaluasi, begitu kan. Kita harus evaluasi kembali, ini budget kita ini over kah atau bagaimana. Artinya kita harus mulai menyusun lagi, evaluasi lagi, apa nih kira-kira yang harus perlu dibenahi dari pendanaan yang sudah kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita kemarin keluar banyak banget, nah mungkin sekarang saatnya kita untuk penyesalan dulu lah ya. Jadi kita susun lagi budgetnya agar dalam artian pada saat kita sudah evaluasi kita tahu nih, oke, kita harus mulai investasi kembali, begitu. Baik Bu Ike, berarti yang paling penting setelah foya-foya ini evaluasi ya Bu, pengeluarannya nih apakah sesuai budget atau over budget gitu ya Bu. Nah Bu, kalau misalkan saat liburan kemarin berujung ada tambahan utang, nah ini seperti apa Bu strategi pengelolaan keuangannya? Yang pertama adalah pada saat kita hutang dan ada kita keluar ekstra, artinya ekstra money yang memang kita harus keluarkan, kita harus lihat kembali. Karena kalau hutang itu kita harus prioritaskan sebelum kita investasi, hutang itu harus kita lunasi dulu. Dimana kalau kita berbicara tentang investasi, tentunya kita harus menggunakan uang yang memang udah dingin nih, settle. Artinya kita tidak gunakan untuk biaya yang lain-lain. Jadi kalau misalnya teman-teman di sini ada extra cost nih kemarin sehingga kita butuh pembiayaan atau kita hutang nih, nah itu harus dilunasi dulu. Jadi nanti pada saat kita sudah kembali lagi back to work, bekerja lagi, nanti kita dapat penghasilan lebih baik, better kita selesaikan dulu nih yang mana yang masih menggantung kewajibannya, begitu. Baik Bu Ike, kalau ada utang ini harus diprioritaskan, diselesaikan terlebih dahulu. Kalau ada uang lebih baru nih bisa digunakan untuk yang lain-lain ya Bu ya. Nah Bu Ike, kalau ternyata nih dompet dan tabungan masih tebal saat kemarin dapat THR dan lain-lain, ternyata sisanya masih banyak nih Bu. Nah baiknya dialokasikan untuk apa ya? Mengingat akhir pekan ini ada long weekend, lagi libur Waisak, bulan depan juga ada libur kenaikan kelas bagi anak sekolah, lalu ada persiapan Idul Adha Bu. Nah ini kalau dompetnya masih tebal, saran dari Bu Ike seperti apa Bu? Yang pertama kali kalau kita berbicara, aduh dompet masih tebal nih, jangan bingung teman-teman, jangan cari-cari apa yang bisa dibeli, jangan. Yang harus kita cari adalah apa yang bisa diinvestasikan. Apalagi sekarang kita lihat untuk pergerakan IHSG sendiri kemarin sudah mengalami diskon yang cukup banyak di awal di minggu pertama pada saat kita selesai liburan, indeks dibuka turun 4%, kemudian kemarin juga sempat terendahnya di 6.600. Nah, kita sebagai investor yang cerdas dan cermat, kita harus bisa memanfaatkan momentum. Kita kembali lagi seperti kasus di 2020 di mana IHSG terlempar jauh sekali, drop bahkan di bawah level 4.000, semua orang takut panik gitu kan. Padahal sekarang at the end kembali lagi bahkan sempat sentuh di level 7.000. Artinya kalau kita pada saat itu bisa memanfaatkan peluang dengan diskonnya indeks, seharusnya kita sudah cuannya banyak seperti itu. Nah, saya harap di sini investor dengan turunnya IHSG kemarin, dropnya IHSG, jangan panik, jadi manfaatkan, kita bargain hunter, jadi kita cari-cari mana saham yang memang masih murah dan kita investkan di sana. Oh, menarik sekali Bu Ika. Apakah ini saat yang tepat untuk beli saham, dan kalau mau invest Bu, strategi investasinya seperti apa?
Oke, yang pertama kita harus lihat saham tersebut secara year to date sudah naik atau belum. Kalau misalnya naiknya sudah sampai 30% secara year to date seperti bank-bank besar yang saat ini memang terkoreksi, maka ya wajar saja saham itu turun seperti itu kan, karena artinya ada aksi ambil untung dari pelaku pasar. Nah, kalau kita mau membeli saham, maka kita pilih yang memang secara year to date-nya masih mencatatkan keuntungan yang masih sedikit atau bahkan secara year to date harga saham tersebut belum terlalu perform. Artinya potensi atau gain nantinya pada saat kenaikan itu jauh lebih besar. Dan yang harus diperhatikan yang kedua, selain kita lihat dari return year to date-nya dia, dalam artian pergerakan harga sahamnya secara year to date ini enggak terlalu banyak, padahal harga saham tersebut memiliki kinerja yang masih baik. Nah, itulah saham-saham yang mungkin bisa kita koleksi. Oke, baik Bu, dari sekian ratus saham yang ada di Bursa Efek Indonesia, Bu, bagaimana sih cara kita memilih saham yang saat ini tuh sedang menarik untuk dibeli? Nah, ini cara untuk nyortirnya gimana nih Bu Ike? Oke, kita contohnya aja, kita baru pulang dari mudik kan ya. Mudik kita pasti menggunakan jalan tol, apalagi sekarang itu keluar data bahwa tingkat mudik saat ini di tahun 2022 ini angka kendaraannya lebih tinggi dibandingkan dengan sebelum atau pra-pandemi. Artinya kan jumlah untuk orang menggunakan jalan raya, tol, kemudian untuk menggunakan bahan bakar juga tinggi. Artinya untuk perusahaan-perusahaan yang memang mereka mendistribusikan minyak atau BBM itu artinya memiliki potensi untuk meraup penjualan yang lebih tinggi. Seperti Akra misalnya untuk saham tersebut. Adapun untuk jalan tol itu ada JSMR. Seperti itu. Berarti yang memang kita Bu ya, kita bisa lihat sehari-hari yang kita gunakan produknya sehari-hari ini bisa menjadi pilihan investasi untuk saham ya Bu ya? Iya betul, atau juga kita bisa lihat seperti contohnya saham-saham yang memang sudah terdiskon sangat dalam sejak awal tahun. Contohnya sektor properti Pewon ataupun barang konsumer seperti ICBP, di mana harga saham tersebut kan sudah mengalami penurunan yang cukup banyak. Padahal kalau kita bandingkan dengan kinerjanya itu turunnya tidak signifikan, bahkan sebenarnya masih mampu survive secara kinerja keuangan. Tapi harga sahamnya turun nih, artinya kan harga saham tersebut masih murah dan layak untuk kita koleksi. Begitu. Baik. Bu Ike, kalau berdasarkan hasil riset dari Sinarmas Sekuritas, Bu, ini saham-saham di sektor apa sih yang menarik dan sahamnya ini apa nih yang bisa dipertimbangkan oleh para investor? Iya, untuk hari ini sendiri kami dari Sinarmas Sekuritas memberikan rekomendasi untuk saham ICBP, Pawon, dan juga SCMA, dan juga ada saham dari sektor batubara yakni ITMG. Nah, untuk saham-saham tersebut bisa untuk dijadikan alternatif atau watchlist untuk teman-teman melakukan investasi atau mengalokasikan tadi dananya yang katanya dompetnya masih tebal bisa dimasukkan ke saham-saham tersebut. Baik, Bu, kalau kita lihat kan tadi ada beberapa sektor ya Bu ya, sektor tambang, sektor consumer goods dan juga sektor properti. Nah, ini strategi investasinya apakah jangka pendek, jangka panjang, atau kita hold lebih panjang lagi, seberapa nih kita holdnya Bu, atau untuk trading? Nah, ini bisa dijelaskan Bu Ike. Iya, kalau untuk saham-saham tersebut adalah saham yang memang tadi secara year to date mereka belum terlalu perform. Padahal kalau kita lihat secara kinerjanya ini masih baik. Artinya ini kita bisa invest dalam jangka menengah, boleh jangka panjang juga dalam jangka waktu 1 tahun sampai nanti akhir tahun kita ambil profit pun nggak masalah, karena memang saham-saham tersebut memiliki fundamental yang bagus. Berbeda pada saat kita investasi pada saham yang hanya terkena sentimen. Jadi sebenarnya kinerjanya nggak terlalu bagus, tapi ada rumor nih di market. Nah, itu baru kita sifatnya trading. Seperti itu. Nah, untuk saham yang tadi sifatnya lebih jangka menengah dan jangka panjang. Baik, Bu Ike, jangka menengah, jangka panjang kita bisa beli sekarang untuk nanti akhir tahun kita jual, bisa ya Bu ya berarti ya? Boleh. Untuk saham-saham tersebut masih ada potensi kenaikan. Baik Bu Ike, kalau misalkan kita udah dapat gambaran nih kira-kira saham apa nih yang mau kita beli hari ini, gimana sih Bu untuk pemula yang ingin memulai investasi saham? Tips-tipsnya Bu, apa saja harus dilakukan saat kita baru terjun investasi saham Bu?
jangan panik, jangan Hmm. panik. Seperti kemarin lihat, wah indeks 4% turun, kemudian wah lanjut lagi turun 1%. Jangan lihat suatu penurunan itu menjadi suatu ancaman, tapi coba kita lihat pada saat market mengalami penurunan, artinya itu kan harganya sedang terdiskon begitu. Maka yang menjadi PR adalah bagaimana caranya kita terus mengulik, rajin membaca-baca berita, tapi yang memang sumbernya terpercaya. Mungkin seperti di radio saat ini kan, jadi teman-teman yang mau memulai investasi, aduh dengar radio pagi-pagi nih. Jadi dari sumber yang terpercaya. Jangan sampai dapat informasi saham ini nanti akan naik sekian persen gitu, tapi sumbernya tidak jelas. Nah, itulah yang harus dihindari oleh investor pemula. Mereka biasanya sangat haus, mereka cari informasi kemana-mana, tapi yang salah adalah sumber yang mereka cari. Oke. Harus belajar dari sumber yang terpercaya. Nah, ini kita juga mau tanya-tanya lebih lanjut, Ibu. Kalau misalkan pemula nih, skill apa sih yang perlu dipelajari untuk saham, misalkan untuk belajar fundamental atau belajar trading. Nah, ini skill apa nih yang perlu kita pelajari, Bu? Ya, kalau yang pertama kali yang pastinya basic, kita harus tahu mekanisme pasar dulu. Ada T+2 kah? Ada yang kita mesti order di harga berapa, itu basic. Kemudian kita harus mulai dari saham yang kita familiar dengan produknya. Oke. Contoh, misal saya seorang perawat gitu dan saya selalu berkaitan dengan obat-obatan, maka mulailah step awal beli saham di sektor farmasi obat-obatan, atau mulai step awal beli saham di sektor rumah sakit seperti saham PIL, Silo gitu, dan lain-lain yang memang mereka bergerak di bidang kesehatan. Jadi di sektor yang sama yang memang mereka expert di bidang tersebut. Jadi nantinya mereka mau ke sektor lain, mereka udah tahu nih, oh ternyata menganalisa saham sama halnya, memang real betul kita menganalisa suatu perusahaan. Jadi mereka benar-benar dapat skill-nya seperti itu. Oke deh, Bu Ike, mau tanya juga nih, kalau misalkan tadi kan kita udah omongin nih tentang saham-saham pilihannya. Kalau dari prediksi Bu Ike sendiri, IHSG nih akan rebound nggak sih, Bu? Dan kira-kira menyentuh level berapa nih? Potensi gainnya nih seberapa besar, Bu? Iya, kalau kita lihat dari IHSG sendiri kemarin sempat sentuh di 6.600. Sebenarnya itu sudah level yang sudah cukup worth it untuk kita kembali berbelanja ke saham-saham. Cuman yang harus diperhatikan adalah ke saham yang memang secara year to date-nya belum terlalu mengalami kenaikan yang banyak. Artinya itu masih ada peluang kenaikan. Untuk arah IHSG sendiri, hari ini sebenarnya ada peluang untuk rebound. Karena 2 hari aja ini IHSG sudah turun lebih dari 5%. Artinya ini ada peluang untuk IHSG mulai mengalami kenaikan. Cuman yang harus diperhatikan adalah adanya kekhawatiran dari lockdown di China yang kembali bahkan perketatnya sangat ekstrim begitu dibandingkan dengan lockdown sebelumnya, dan ini menjadi kekhawatiran berbagai dunia. Ternyata sekarang ini permasalahan bukan dari Rusia dan Ukraine yang masalah minyak dan lain-lain. Sekarang juga ada PR lagi yang harus dihadapin oleh permasalahan di dunia, yakni dari China yang mulai ekstrim untuk lockdown. Apakah nantinya akan merambat kembalikah ke beberapa negara lain, dan itu kita masih belum tahu. Dan untuk pergerakan IHSG hari ini ada potensi untuk mengalami penguatan, tapi belum terlepas dengan adanya bayang-bayang kekhawatiran pelaku pasar menyikapi hal-hal tersebut. Begitu. Baik, Bu Ike, ada potensi penguatan, tapi kita juga perlu waspada ya, masih banyak resiko-resiko yang harus Masih juga ada. kita lihat nih. Apakah akan memberikan efek negatif bagi indeks saham di Indonesia atau seperti apa ya, Bu? Ya tetap kita harus pantau waktu demi waktu. Ya. Nanti untuk waktu dan kesempatannya sudah berbincang dengan MG Radio pagi hari ini. Semoga sukses dan sehat selalu ya, Bu Ike. Terima kasih. Terima kasih.